Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah. Mana suaramu? Bismillah. Mana semangatmu? Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar di Darul Hikam pasti bisa. Yes. Allahu Akbar. Hari ini Bunda Is akan mengajarkan pendidikan agama Islam dalam bab selanjutnya, subbab selanjutnya dari bab 3. Tapi sebelum itu mari kita mohon kepada Allah agar bersihkan hati, pikiran, ucapan kita sehingga mudah menerima ilmu dan nikmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, perhatikan hari ini subbab kita adalah aku anak soleh. Subbab yang kita pelajari adalah santun dan menghargai teman. Nah, santun dan menghargai teman, coba. Ada nggak permasalahan ketika kita memiliki teman atau sahabat? Pasti ada ya, pasti ada. Teman itu kadang kita berebut entah mainan, entah pensil kita jatuh terus dianggap miliknya. Ada yang mengatakan banyak hal, ada yang watan-watanan nggih bosone matani koncone. Nah, di dalam Islam akidah akhlak mengajarkan bagaimana cara menghargai teman. Itu banyak caranya. Coba perhatikan. Santun dan menghargai teman berarti adalah perilaku halus budi bahasa dan tingkah lakunya. Artinya gini, dia tidak membentak saat temannya berbicara, dia tidak berteriak saat temannya berkata, dan dia tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati temannya. Itu halus budi bahasanya dan tingkah lakunya. Ya, karena dengan cara seperti itulah kita akan mendapatkan banyak teman. Makanya Islam mengajarkan seperti itu, sebab Islam itu rahmatan lil alamin, memberikan suatu kenyamanan di dalam kehidupan. Nah, contohnya Bunda, contoh perilaku santun dan menghargai teman. 1, berbicara tidak dengan berteriak. Tidak usah berteriak karena temannya kan semuanya bisa dengar. Tidak lupa berterima kasih setelah ditolong, bukan habis ditolong terus kabur, pindah, nggak ngereken temannya. Apalagi yang terburu adalah habis ditolong terus dia nggak teman. Nah, itu yang paling buruk. Makanya di antara cara kita yang terbaik adalah kita menghargai teman dengan berterima kasih setelah ditolong. Nah, berikutnya, bersikap ramah pada siapa saja, tidak malu meminta maaf bila bersalah, tidak suka mengganggu teman. Bersikap ramah kepada siapa saja. Tidak boleh berteman itu pilih-pilih. Semua teman itu sama. Tidak boleh diantara berteman itu, aku gak kaya, aku gak konco, gak boleh. Rasulullah saja berteman dengan siapa saja. Rasulullah terkenal sebagai Al-Amin, dapat dipercaya. Rasulullah terkenal sebagai seorang laki-laki yang ramah di kalangan Jazirah Arab. Tidak malu meminta maaf ketika bersalah, itu adalah jurus yang utama. Kebanyakan kita berteman itu, kalau kita bersalah apa-apain karo. Itu nggak boleh. Tidak suka mengganggu temannya, karena awal dari gangguan inilah yang menyebabkan kita tidak akan punya teman. Mesti teman kan gini, senengane ganggu, semua aku gak konco, kan ada seperti itu. Nah, makanya kalian jangan seperti itu biar banyak temannya. Nah, sekarang hikmahnya apa Bun kalau kita bersikap santun dan menghargai teman? Ini hikmahnya. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu adalah manfaat dari apa yang kita lakukan. Teman juga akan menghargai kita jika kita menghargainya. Sama, fa in ahsantum li anfusikum fa in asatum fala. Siapa yang menebar kebaikan, pasti kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya jika dia menjahati orang lain juga akan kembali pada dirinya sendiri. Ibarat kaca, kita berkaca tersenyum, ya kaca itu akan tersenyum untuk kita.
Nah, kalau kalian minta dihargai, hargailah orang lain. Dengarkan orang lain. Kalau mau didengar orang lain, dengarkan orang lain. Akan mendapatkan banyak teman kalau kita mau bersikap santun dan ramah kepada teman. Semua akan senang bermain dengan kita. Temannya juga nggak akan pilih-pilih. Semuanya akan senang. Hidup akan terasa tentram dan damai karena temannya juga saling memahami dan mengerti. Jadi teman akan tahu kita hidupnya akan tentram, nyaman, damai. Karena apa? Karena itu tadi, kita menghargai teman. Temannya ya konco. Nah, di Indonesia pun kita hidup dengan saling menghargai. Ada kan di dalam pembelajaran IPS kalian Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semuanya itu digambarkan bahwa ketika manusia saling menghargai dan toleransi, itu pun akan menjadi suatu kekuatan. Satu lidi tidak akan bisa untuk menyapu, tetapi lidi yang diikat dengan erat dan saling menghargai, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu adalah saling menghargai di dalam ilmu IPS dan PKN kita. Bagaimana dengan Islam, Bunda? Dalam Islam, sikap menghargai ini sudah menjalankan aturan Islam, saling menghargai sesama, yaitu pengalaman surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, toleransi ini antar umat beragama sudah dicanangkan sejak dulu oleh Allah melalui surat Al-Kafirun. Dan Allah begitu menghargai, dalam sisi manapun manusia ini dihargai oleh Allah, tinggal manusianya mau nggak melakukan menghargai orang lain. Kalau kalian sama-sama mau menghargai, insya Allah ketentraman akan kalian dapatkan. Anak-anakku sekalian, jaga diri kalian, tetap semangat. Nah, di sini Bunda ingin kalian membuat gambaran orang yang saling menghargai, berpendapat. Silakan buat gambarnya orang yang bermusyawarah, terus foto ambil di internet boleh, terus tempel di buku PAI tulis, setelah itu kirim di Google Classroom. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jaga diri kalian, selalu semangat dan hargailah kerja keras orang tuamu dengan cara kamu bersemangat ibadah dan bersekolah serta mengaji, sehingga orang tuamu akan merasa bahwa lelahnya akan hilang sebab dapat berkah dari putra-putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.